Ya, Kepala Badan Gizi Nasional, Deden Hidayana, baru saja beberapa waktu lalu ya, merilis tentang atau mengungkapkan tentang khasiat protein pada belalang. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Badan Gizi Nasional ini memicu berbagai kontroversi, berbagai pendapat dari masyarakat. Nah, yang menarik memang belalang ini proteinnya cukup tinggi, teman-teman. Dan tidak hanya itu saja, bahwa belalang ini di agama Islam dihalalkan, ya, dengan nama jarod, bahwa sesungguhnya belalang ini ya dihalalkan untuk dikonsumsi. Maka seperti belalang, kemudian walang kadung, gitu ya, walang kayu, ini halal untuk dikonsumsi. Namun begitu, masyarakat sepertinya memang belum lazim ya mengkonsumsi belalang atau walang seperti ini, sehingga ketika Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa belalang salah satu solusi untuk penambahan protein pada makan gratis bergizi, ini memunculkan banyak sekali pendapat dari masyarakat. Nah, kita akan berdiskusi kira-kira seperti apa khasiat protein pada belalang kali ini dengan pakar gizi, yaitu salah satu dosen di Universitas NU di Surabaya, Dr. Vivin. Kita nanti akan ngobrol seperti apa belalang dan khasiatnya ketika kita nanti mengkonsumsi belalang tersebut. Informasinya bahwa protein pada belalang ini per 100 gram itu bisa mengalahkan 2 telur. Coba bayangkan, per 100 gram belalang itu proteinnya bisa sampai 20 gram. Dan ini mengalahkan 2 telur yang satu telurnya hanya 7 graman ya untuk proteinnya. Seperti apa diskusinya? Mari ikuti saya untuk bertemu dengan Dr. Vivin. Oke, teman-teman, ya, saat ini saya sudah bertemu dengan Dr. Vivin yang saat ini sudah berada di ruangan multimedia ya, Dok. Ya, kita langsung aja ketemu dengan Dr. Vivin. Halo, oke. Assalamualaikum. Salam, Dokter. Iya, kita langsung aja ngobrol-ngobrol di sini. Dokter di sebelah. Oke, sebelah sini saja, Dok. Oke, Dokter, yang lagi rame di sini adalah terkait Badan Gizi Nasional kemarin yang sempat menyampaikan bahwa belalang ini bisa menjadikan pilihan gitu ya, menjadi pilihan untuk lauk pauknya yang mengandung banyak protein. Gitu kan. Tentu masyarakat ya agak shock juga karena memang tidak terbiasa, meskipun Islam sendiri menghalalkan bahwa belalang ini adalah halal untuk dikonsumsi. Tapi cuman masyarakat memang belum terbiasa, terutama masyarakat ya di Jawa mungkin ya. Di beberapa tempat saya tidak tahu, misalnya ada sagu, ulat sagu di beberapa tempat, di Papua itu sudah terbiasa, tapi kalau ya di Jawa, Sumatera ini kita belum terbiasa dengan hal itu. Monggo, Dokter, belalang apa saja yang diizinkan atau bentuk belalang apa saja yang bisa dikonsumsi gitu dulu aja, Dok. Sebelum nanti ke kandungan protein gitu. Silakan, jadi kemarin Indonesia sempat sedikit dihebohkan ya dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional ya Pak Deden Hidayana mengatakan bahwa belalang dan ulat sagu menjadi alternatif untuk lauk pauk, terutama fokusnya ke protein. Ya, kita di Indonesia sudah sering mengenal istilah isi piringku. Isi piringku itu 40%-nya karbohidrat, 30%-nya protein, dan 30%-nya lagi adalah lauk pauk yang fokuskan ke serat, biasanya sayur dan buah-buahan ya. Nah, 30%-nya ini harus terdiri dari protein, di mana protein setiap daerah itu kan sumber proteinnya berbeda-beda, Pak ya. Nah, kebetulan pernyataan lengkap dari beliau adalah Badan Gizi Nasional itu tidak menetapkan menu secara nasional. Jadi dia tidak menyamaratakan seluruh sumber lauk pauk di setiap daerah di Indonesia, tergantung dari sumber daya daerahnya masing-masing. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini adalah sumber dayanya masing-masing. Kebetulan di daerah tertentu mungkin banyak banyak habitat belalangnya ya, Pak ya. Daripada ya belalang itu dikenal hama, makanya agak sedikit konotatif ya. Makanya menjadilah wacana bahwa belalang ini coba diperdayakan, dimanfaatkan. Setelah diteliti, ternyata belalang ini benar-benar bermanfaat. Nah, belalang sendiri, tidak semua jenis belalang itu dapat dikonsumsi. Ada beberapa jenis belalang yang bisa kita konsumsi. Contohnya seperti belalang kayu, dan yang kedua belalang hijau.
Nah, yang paling lazim dikonsumsi dua jenis belalang tersebut. Mungkin kita bisa mulai dari beberapa sudut pandang ya mengenai belalang ini. Kita mulai dari sudut pandang agama mungkin. Sudut pandang agama, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambali mengatakan telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah ya. Dua bangkai itu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi belalang ini walaupun sudah dalam bentuk bangkai, dia disucikan, boleh dimakan. Ya, dalam posisi kita nemu gitu ya. Itu bisa dimakan. Betul. Tapi nanti akan kita bahas lagi ke selanjutnya apakah ketemu belalang di jalan atau ketemu belalang hasil semprot pestisida langsung dimakan, itu kan berbahaya ya. Lalu yang kedua adalah dua darah. Dua darah itu hati dan limpa ya. Jadi secara hukum syariat agama sudah dihalalkan. Tapi dalam tetap kalau kita bahas tentang belalang dan ulat sagu tadi ya, ulat sagu juga menjadi wacana untuk alternatif sumber protein. Para ulama mengatakan di dalam Islam itu selain selain hukum agama, Islam itu juga memperhatikan akhlak. Jadi untuk mengkonsumsi ulat itu, kalau kita kembali lagi berpatokan pada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbali tadi, tidak termaksud ya, hanya ada ikan dan belalang. Ulat sagu tidak termaksud. Oh, ulat sagu tidak masuk belalang. Betul. Gitu ya? Jadi dapat disimpulkan untuk ulat sagu tidak dihalalkan dalam Islam. Oke, sekarang kategori belalang ini apa saja, dokter? Kita tahunya ya belalang, jangkrik, begitu ya. Gitu, baik. Seperti jangkrik, apakah jangkrik masuk belalang apa tidak? Ya belalang walang kadung, gitu ya. Kita tahunya gitu. Kepik, kita apakah termasuk belalang juga? Dulu saya pernah waktu kecil itu konsumsi laron, ya. Ketika musim hujan seperti ini, laron banyak dok di tempat saya. Kemudian oleh orang tua saya sama keluarga itu digoreng. Tapi kebetulan saya ini alergi. Jadi pasca saya makan laron itu ya beberapa jam berikutnya ya, hitungan jam kok itu gatal-gatal. Jadi biduran itu gatal semua. Akhirnya dihentikan. Nggak boleh makan laron sampai sekarang gitu. Nah, belalang ini kan banyak ya macam jenisnya itu. Apakah belalang yang saya sebutkan tadi yang dihalalkan ataukah semua belalang, apapun itu belalang, apakah kupu-kupu misalnya, itu kategori belalang seperti apa? Monggo dok, belalang seperti apa yang diizinkan? Baik, kalau misalnya tadi kalau saya dengar itu istilahnya termaksud dalam serangga ya, keluarga besar serangga ya. Tapi dalam konteks ini belalang, berarti seperti kupu-kupu tidak termaksud di sini. Laron, Allahualam, mungkin dalam hadis lain atau dalam penjelasan yang lain mungkin diperbolehkan juga, termaksud yang diperbolehkan. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, jenis belalang yang difokuskan, yang sering, yang lazim dikonsumsi, belalang coklat. Gitu. Belalang coklat itu walang kayu. Iya, kayu. Iya, betul. Coklat. Ya, kadang kalau nempel di pohon itu nggak terlihat. Oh, gitu ya. Kadang nggak terlihat. Saya malah belum pernah melihat ya. Ya lebih gede daripada yang hijau. Oh iya. Yang hijau kan biasanya ditanya, rumahnya ini di mana kan gitu kan? Belalang kadut itu ya? Iya, belalang kadut itu. Itu yang kayu, dia nempelnya di kayu memang. Memang tidak begitu terlihat kalau sekilas gitu, karena mungkin dia kamuflase untuk menghindari mangsa gitu. Mangsa. Ya itu ada gitu. Cuman kita sebagian orang macam-macam di dok. Ada yang jijik gitu, wih gila. Tapi ya ada yang biasa, dia ditangkap gitu belalang kayu. Lebih coklat dia. Gitu. Betul. Belalang coklat itu termaksud yang familiar untuk dikonsumsi belalang coklat, dan satu lagi belalang hijau tadi. Selain itu mungkin bisa di keterbatasan ilmu saya mungkin akan kita dapati informasinya dari teman-teman dari peternakan atau benar. Namun ya untuk mengkonsumsi belalang sendiri itu memang saat ini kan masih hal yang negatif ya, masih apalagi betul sekali. Lazim aja mungkin. Untuk di Indonesia mungkin tidak lazim, tapi apabila kita datang ke Gunung Kidul, justru kita berhenti di pinggir jalan untuk membeli belalang goreng itu ya. Baik, dokter, kita sambung karena ini durasi yang terbatas. Nanti kita sambung di chapter berikutnya. Baik, jangan kemana-mana, saksikan terus channel ini ya. Akan diskusi lagi di channel berikutnya.